Pemirsa, minat kaum milenial hingga Gen Z untuk menikah muda terbilang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan ratusan anak di Lamongan, Jawa Timur yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Hingga November 2023, ada 301 anak di Lamongan, Jawa Timur yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama kelas 1A. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batasan minimum usia pernikahan. Banyak faktor yang melatar belakangi tingginya permohonan dispensasi nikah, diantaranya sebagian besar karena takut berbuat zina. Ada juga karena hamil di luar nikah. Pernikahan didominasi oleh anak pada usia rentang 16 sampai 18 tahun atau sedang mengenyam pendidikan sekolah menengah atas. Pengadilan Agama terus berusaha dalam menekan angka pernikahan dini, salah satunya dengan bekerja sama dengan pemerintah kota kabupaten, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya pemirsa, tadi kita sudah lihat di Lamongan, Jawa Timur bahwa angka pernikahan dini pada anak masih cukup tinggi. Untuk membahasnya sudah ada narasumber kita, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Selamat siang Pak Jasra, ini ada ratusan anak di Lamongan yang memilih nikah di usia dini Pak, karena takut perzinahan dan juga tadi ada hamil di luar nikah. Tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, pertama memang ini menjadi problem kita ya yang sampai hari ini belum terselesaikan secara efektif. Bagaimana upaya mencegah jangan sampai terjadi pernikahan usia anak. Data menunjukkan terus naik, ya, dan jumlahnya terakhir misalnya di angka 44.000 ya yang mengajukan dispensasi kawin, yang tentu ini yang tercatat ya, yang tidak tercatat mungkin lebih banyak dari itu. Lalu yang kedua, hal yang harus dilakukan ketika anak mengajukan dispensasi kawin dan selanjutnya melakukan pernikahan, tentu pemerintah daerah tetap menjadi perhatian terhadap anak yang melangsungkan pernikahan itu sampai dia batas usia selesai usia anak, yaitu 18 tahun. Oleh sebab itu, biasanya anak-anak yang mengalami pernikahan usia anak pasti pendidikannya terabaikan, kemudian tidak mendapatkan pekerjaan yang baik gitu, karena tidak memiliki ijazah dan seterusnya, kemudian berpotensi mengalami kekerasan, karena bagaimanapun juga mereka masih usia anak, masih usia bermain, dan tentu ini butuh pendampingan baik oleh pemerintah daerah, oleh orang tua, dan termasuk juga masyarakat. Lalu yang ketiga, KPAI melakukan pengawasan beberapa daerah di tahun ini. Memang temuan kita alasan anak melakukan dispensasi kawin, diantaranya ada soal takut zina, kemudian ada juga hamil duluan, kemudian juga ada alasan karena tidak sekolah gitu ya, kemudian nggak ada aktivitas lagi. Ya maka kita bayangkan ya di desa-desa misalnya, lalu orang tua mendorong anak ini untuk menikah. Ada juga alasan lain adalah dengan menikah maka beban keluarga selesai gitu, tidak ada tanggung jawab dari orang tua. Dan bahkan untuk mengakali agar dispensasi kawin ini bisa didapatkan, kita juga menemukan keluarga ini menyebar undangan duluan kepada masyarakat, sehingga menyatakan bahwa kalau tidak dilakukan perkawinan, pernikahan, maka keluarga ini jadi malu gitu. Baik, dampak negatif dari pernikahan anak ini kan sebenarnya cukup banyak Pak. Oleh karena itu, apakah memang cukup hanya sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah ataupun ke orang tua supaya tidak menikahkan anaknya yang masih kategori di bawah umur, atau ada hal lain yang perlu dilakukan pemerintah agar hal ini tidak terjadi? Ya, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita, sebetulnya orang tua menjadi tanggung jawab utama ya, melakukan pencegahan pernikahan usia anak. Namun hari ini kan orang tua kita ini situasi pengasuhannya beragam, dan situasi ekonomi, latar belakang pendidikan, sosial, dan seterusnya itu beragam. Lalu yang kedua, kita berharap pencegahan yang salah satu juga efektif adalah melalui pendidikan. Bagaimana dipastikan anak-anak yang katakanlah bisa mengakses pendidikan,
tingkat SLTA dan bahkan pendidikan tinggi ini bisa melakukan upaya-upaya pencegahan. Lalu yang ketiga, hal yang penting saya kira tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat juga perlu didorong untuk melakukan upaya-upaya pencegahan, memberikan penyadaran, memberikan dampak-dampak yang dimana ketika anak menikah pasti banyak faktor haknya terlanggar, baik pendidikan, potensi kekerasan, kemudian juga terjadi perceraian ya, angka perceraian kita juga tinggi ya, dari 1 juta pasangan menikah setiap tahun ada 500.000 yang bercerai. Jadi gerakan masif ini perlu dilakukan, tapi temuan KPAI adalah di tahun ini kita melihat kita sebetulnya sudah punya rancangan aksi nasional pencegahan dan penanganan pendidikan usia anak. Tapi lagi-lagi ketika diimplementasikan di tingkat daerah, rancangan aksi daerahnya kita tidak temukan. Baik. Jadi kalau kita bayangkan kalau tidak ada rancangan aksi daerahnya, maka tidak ada program ya upaya pencegahan yang lebih serius agar anak tidak menikah di usia anak. Baik, wilayah mana atau provinsi mana yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah mengenai pernikahan anak ini, Pak? Ya, sebetulnya pemerintah kan sudah memetakan ya, misalnya ada Sulawesi Barat, gitu ya, kemudian ada juga di Jawa sebetulnya tidak tinggi, tapi jumlahnya cukup banyak ya, seperti Lamongan itu kan. Jadi misalnya dibandingkan dengan Sulbar dengan Jawa Timur gitu ya, dari sisi persentase mungkin rendah, tapi dari sisi kuantitas jumlahnya banyak ya, karena sebaran usia anak itu kan hampir 60-70% berada di Jawa. Jadi saya kira mapping ini tentu harus dilakukan upaya-upaya serius gitu ya, agar apapun yang kita lakukan, terutama sektor pendidikan, penyadaran orang tua, kemudian keterlibatan tokoh dan termasuk juga teman-teman media terus mengedukasi gitu ya, bahwa dampak-dampak buruk terkait pernikahan anak ini. Tapi setelah kita melakukan survei Mas, kemarin dari 100 hakim yang melakukan proses diska ya, memang hal-hal itu disampaikan oleh hakim ya, dampak-dampak buruk misalnya soal kekerasan, soal potensi pekerjaan, kemudian apakah sudah siap menikah, kemudian termasuk juga anak yang dimana menikah usia anak ketika hamil akan berebut nutrisi ya, karena ibunya juga butuh nutrisi. Tapi dampak-dampak itu sudah diketahui risiko-risiko itu oleh calon pengantin ini. Tapi lagi-lagi kita tidak bisa melakukan upaya pencegahan gitu ya, karena kita berharap tentu dengan peraturan Mahkamah Agung dengan sangat ketat sekali untuk memberikan permohonan diska ini, mudah-mudahan itu bisa bagian dari upaya pencegahan tersebut. Baik, kita harapkan sosialisasi mengenai dampak negatif dari pernikahan anak terus dilakukan, baik di pendidikan maupun juga sosialisasi kepada orang tua. Terima kasih Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu, Pak. Ya pemirsa, kasus pernikahan anak masih kerap terjadi. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama, terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada tahun 2022. Namun seiring dengan masih tingginya angka pernikahan pada anak, terdapat sejumlah resiko yang tentunya harus dihadapi oleh pasangan yang menikah di usia dini. Kita lihat apa saja dispensasi yang diberikan dari tahun ke tahun. Kita lihat selama 5 tahun terakhir dari tahun 2018 dispensasi hanya 13.489. Namun seiring dengan perkembangan tahun ini semakin tinggi, dan paling tinggi adalah di tahun 2020 di mana pada saat itu adalah COVID-19 melanda, sehingga banyak sekali warga yang berada di rumah dan juga banyak berbagai alasan, ada yang bosan, kemudian akhirnya memilih untuk menikahkan anaknya sehingga angkanya cukup tinggi, yaitu 63.382. Dari tahun 2022 atau tepatnya tahun lalu, ini angka anak yang meminta dispensasi untuk menikah ada di angka 50.573. Kita akan bahas seperti apa dampak dari pernikahan dini, karena banyak sekali dampaknya yang tentunya menyentuh juga berbagai faktor, diantaranya yang pertama adalah pendidikan.
putus sekolah, membatasi kemampuan belajar, memperburuk kemiskinan lintas generasi. Faktor berikutnya yang juga terdampak dari pernikahan anak ini adalah secara ekonomi, di mana kalau ekonomi karena anak masih berusia di bawah umur dan tidak memiliki keahlian khusus, maka upahnya yang didapat akan rendah ketika pun dia bisa bekerja, yang berdampak juga pada kemiskinan. Dan kemudian ada unsur yang dilanggar, yaitu di Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu pekerja anak di bawah umur. Kita lihat juga ada aspek kesehatan yang juga tentunya berdampak pada anak yang menikah di usia dini, yaitu terganggu kesehatan reproduksi, kanker serviks, stunting pada anak, depresi, dan juga pola asuh yang salah kepada anak. Sementara yang lainnya juga adalah resiko KDRT, trauma, dan juga merampas hak bermain. Ini perlu diperhatikan karena memang tidak hanya pemerintah yang perlu bergerak mengenai pernikahan anak di usia dini ini, tapi juga orang tua yang memberikan izin untuk dispensasi anak menikah juga harus lebih aware mengenai resiko negatif dari anak menikah dini.